terakhir sampai membahas Hah? 254 akhir. Waman naharu an munkarin sampai di situ. Terakhir pembahasan kita mengenai wajib bagi kita untuk dilarang bagi kita untuk tajassus atau memata-matai kekurangan orang lain, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, wala tajassasu. Wala tajassasu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu ada larangannya. Tidak boleh berbuat buruk, tidak boleh memata-matai kekurangan orang lain, dan tidak boleh menggunjing. Khususnya dalam hal ini beramar ma'ruf nahi munkar. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi hanya memerintahkan kita mengingatkan orang yang melakukan perbuatan munkar di depan kita. Yang kita lihat, yang kita tahu, kita diperintahkan mengingatkan. Yang kita tidak tahu bukan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita masuk ke rumah orang kemudian meneliti sedang apa orang itu berbuat di dalam rumahnya, atau kita bongkar tasnya orang, apa ini yang dibawa oleh orang ini, kecuali kalau memang kita membongkarnya tidak dengan niat mencari-cari kesalahan. Itu pun kalau kita dibolehkan membongkar kalau kita punya kuasa, seperti kita membongkar tas anak kita sendiri, diperbolehkan. Bukan karena kita mau mencari-cari kesalahannya, tapi karena kita waspada. Atau polisi membongkar tas orang yang masuk imigrasi, umpamanya. Tidak bisa kita di imigrasi, boleh tajassasu pakai dalil ini. Wah, dosa semua di polisi imigrasi, memata-matai keburukan orang lain. Ini kan barang sudah disimpan kok, dibongkar. Bisa, itu boleh, dia punya kuasa. Sebab kalau tidak, orang nanti masuk membawa barang terlarang, merusak negara kita. Boleh tak dalam hal seperti itu? Boleh. Orang yang punya kuasa, boleh. Tapi kalau kita tidak punya kuasa, tidak diperbolehkan. Guru membongkar tas muridnya dengan tujuan mau memperbaiki murid-muridnya, diperbolehkan. Tapi lepas dari kuasa, kalau kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak diperbolehkan kita meneliti kekurangan orang lain. Termasuk yang sering terjadi, kita naik motor mau tahu siapa yang ada di dalam mobil orang. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kamu tidak punya hak nonton yang di dalam mobilnya orang, itu tidak punya hak kamu. Dan itu termasuk perbuatan fudul. Fudul itu mau tahu urusan orang lain. Mau tahu urusan orang lain itu termasuk perbuatan sia-sia. Dan siapa yang terbiasa melakukan perbuatan sia-sia tidak mungkin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru saya, sahibul fudul la yasil ilallah. Orang yang suka mau tahu urusan orang lain itu tidak mungkin sampai menuju kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering terjadi di antara kita karena sudah terbiasa buka Instagramnya orang, apa istilahnya, stalking ya, apa? Stalking ya, stalker apa? Buka, mau tahu urusannya orang. Akhirnya sampai di jalan orang kerja di lampu merah, motor di dalam siapa ya? Ada orang naik becak sama siapa ya naik becaknya dia? Malam-malam kita lihat teman kita naik becak sama perempuan. Perempuan itu siapa ya? Bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Nah ini namanya tajassus, tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Dan kalaupun
kita melihat kekurangan orang lain bukan karena tajassus. Kita melihat kekurangan orang lain, justru kita ini punya beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang melihat kekurangan orang lain punya kewajiban satrul aurah, menutup kekurangan orang lain. Jadi lebih baik tahu atau nggak tahu? Lebih baik nggak tahu. Jangan mau tahu urusan orang. Kalau kamu tahu kekurangan orang lain, kamu punya beban. Nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ceritakan kekurangan orang lain itu kepada yang lain, maka kamu nanti akan mendapat keburukan. Beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling enak itu tidak tahu kabar. Zaman sekarang kalau orang nggak tahu kabar bingung. Nah, nanti kalau duduk dengan teman-teman saya yang lain bisa gosip, saya nggak bisa gosip. Nah, padahal yang tahu kabar itu yang tanggung jawabnya besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik apalagi zaman ini, tutup telinga kanan, tutup telinga kiri, pakai kacamata kuda. Lihat ke depan urusan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk dengan urusan orang. Kalau kita membongkar kekurangan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang-orang yang menyukai kekejian atau kekurangan itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Orang yang menyukai hal-hal seperti ini, kekejian itu tersiar, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan adabnya ya Allah? Biasanya kan adab itu nanti di akhirat. Tapi orang yang suka menyebarkan kekurangan orang lain, kata Allah di dalam ayat ini, adabnya fid dunya wal akhirah. Di dunia dia sudah dapat adabnya. Alhamdulillah. Jarang-jarang nih adab di dunianya. Adabnya bukan cuma nanti di akhirat. Di dunia dia sudah dapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa siksanya? Sebab Allah berjanji, siapa yang membongkar aurat saudaranya, Allah akan membongkar auratnya. Akan dibongkar auratnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, siapa yang meremehkan saudaranya, siapa yang meremehkan kekurangan saudaranya, kekurangan dalam berbuat maksiat. Kita lihat ada orang berbuat maksiat, kita rendahkan. Ini orang apa ini? Berbuat maksiat, kita rendahkan. Bukan merendahkan perbuatannya. Kalau perbuatannya wajib kita rendahkan, wajib kita membenci. Tapi merendahkan zat orang itu, menganggap orang ini remeh, mencap orang ini orang yang buruk, orang yang sudah pasti di neraka, pokoknya pandangannya miring terhadap orangnya. Siapa yang memandang saudaranya yang berbuat kekurangan dengan pandangan hina, pandangan menghinakan, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan maksiat orang itu. Dijerat nanti. Hati-hati ya. Orang zaman sekarang ini paling senang memviralkan kekurangan orang lain. Hati-hati. Memviralkan kekurangan orang lain. Hati-hati. Nanti kekurangan kamu diviralkan sama Allah. Kadang-kadang yang memviralkan kekurangan ini, kadang-kadang kekurangannya lebih banyak. Cuma ditutupi aja sama Allah. Kalau dibongkar orang lebih jijik dengan dia. Jadi bersyukur kepada Allah. Kalau kita punya kekurangan ditutupi oleh Allah, minta kepada Allah agar kita diampuni, dan kekurangan kita ini yang lebih penting lagi nanti ditutupi ketika di hari kebangkitan. Orang kalau terbongkar kekurangannya di dunia saja malu, bagaimana nanti kalau terbongkar kekurangannya di hari kebangkitan di hadapan Allah sendiri. Allah mengetahui, ya fulan, hei hambaku, kamu di waktu ini, di jam ini, di tempat ini, kamu melakukan perbuatan ini, semua disebut oleh Allah satu persatu. Bagaimana nanti kalau dibongkar di depan Nabi Muhammad SAW? Apa tidak malu kita?
Na'udzubillah min dzalik. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Doa Nabi Muhammad SAW. Nabi saja berdoa seperti itu ya. Nabi Muhammad itu Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kita semua punya aurat. Sesama pemilik aurat dilarang saling berebut gitu ya. Nah, sesama pemilik dosa nih, sesama pelaku dosa jangan saling merasa besar kepala yang satu dengan yang lain. Kita ini sama-sama kurang, sama-sama karung dosa. Jadi tidak usah heran kalau ada orang lain berbuat dosa. Manusia itu wajar berbuat dosa. Yang tak wajar itu manusia berbuat dosa tapi tidak bertobat. Itu yang tak wajar. Nah, kalau manusia tidak ada dosanya sama sekali, malaikat itu bukan manusia. Nah, kakek kita Nabi Adam saja berbuat salah dia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwab, kata Rasulullah. Seluruh anak Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertobat. Nah, gen itu menurun. Kalau bapaknya seluruh manusia pernah berbuat salah, berarti gennya manusia itu pasti harus berbuat salah. Nah, makanya Rasulullah bilang kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Kalau tidak salah itu malah aneh. Nah, kita lanjutkan. Wa minal wajib 'ala man ra'a munkaran la yastati'u taghyiru wa nahyu 'anhu ayyabqa fa'ilahu. Ini sudah ya. Wa yukrihahu wa yukriha fi'lahu bi qalbihi. Nah, di antara kewajibannya bagi orang yang melihat kemungkaran tetapi tidak bisa merubahnya. Orang yang melihat kemungkaran tapi tidak bisa merubah kemungkaran, itu paragraf yang di tengah sampai di situ kita. Nah, bagaimana sekarang? Kita kalau melihat kemungkaran, kata Rasulullah wajib merubahnya. Tapi kalau saya tidak bisa merubahnya, bukan karena saya malas, tapi saya tidak punya kemampuan merubah kemungkaran ini. Saya tidak punya kekuasaan untuk merubahnya. Saya tidak punya kelihaian dalam memberi nasihat, tidak punya ilmu dalam memberi nasihat, atau saya punya ilmu dalam memberi nasihat, tapi sekarang waktunya tidak tepat untuk menasihati. Tidak ada kondisi yang pas untuk menasihati, umpamanya di depan khalayak ramai. Tidak bisa kita menasihati orang di depan khalayak ramai, namanya bukan nasihat tapi fadhihah. Orang kalau menasihati di depannya orang lain itu namanya bukan nasihat tapi fadhihah. Apa fadhihah? Fadhihah itu ya membeberkan keburukan orang. Umpamanya ada orang salah gitu di muka orang-orang dan dia tidak ada yang tahu, kita kemudian astagfirullah, dosa berbuat seperti ini tidak boleh. Akhirnya semua orang jadi tahu. Itu bukan nasihat, kamu sedang membeberkan kekurangan saudara. Kalau mau memberi nasihat itu di tempat yang tersendiri. Nah, sama juga seperti orang zaman sekarang mau menunjukkan keislamannya, lihat ada orang berbuat salah di tempat umum, haram, teriak, bahasa dunia tahu semua. Kira-kira orang ini malu nggak ini? Mungkin nggak orang ini nurut? Nggak mungkin, pasti akan marah orang ini. Kamu bukan sedang memberi nasihat itu. Harusnya kamu beri kesempatan bagi dia untuk berdua-duaan dengan kamu, kemudian kamu beri nasihat. Loh, nanti kalau saya diamkan dia pergi, berarti kamu tidak punya kesempatan untuk mengingatkan. Nah, bagaimana kalau kamu melihat kemungkaran tapi kamu tidak punya kemampuan untuk merubahnya? Kata beliau, ayyabghudha fa'ilahu. Pertama yang harus kamu lakukan adalah membenci pelakunya. Maksudnya bukan zatnya ya, bukan zatnya, tapi kelakuannya. Membenci pelakunya karena kelakuannya, bukan membenci zat pelaku itu. Sebab kalau kita benci zat pelaku itu,
ya dia tidak akan pernah benar nanti di mata kita selama-lamanya. Jadi yang dimaksud dengan yabghudhu fa'ilahu, membenci pelaku itu karena kelakuannya, bukan membenci zatnya. Kalau dia suatu waktu bertobat, saya jadi mencintai dia. Sama seperti saya beri contoh di pertemuan yang lalu, ada teman kita sedang sakit, saya pasti akan menjauhi teman yang sedang sakit itu. Loh, kenapa kamu benci terhadap dia? Bukan benci terhadap teman saya, tetapi benci terhadap teman saya karena penyakit. Saya menjauhi teman saya bukan karena zat teman saya itu, tapi karena penyakitnya. Kalau dia sembuh, sehat, ya saya akan dekat lagi. Nah, ini yang penting ini ya. Jangan membenci pelaku maksiat, membenci zatnya, tapi benci dia karena kelakuannya. Itu wajib. Tidak boleh kita merestui, tidak boleh kita merestui perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, yabghudhu fa'ilahu wa yukriha fi'lahu biqalbihi. Membenci pelakunya dan perbuatannya, maksudnya sekali lagi karena perbuatannya, biqalbihi, dengan hati. Artinya hati kamu saat melihat perbuatan maksiat itu harus tidak menyukai. Ini yang paling penting. Kalau kamu tidak bisa membenarkan perbuatan mungkar, yang harus kamu lakukan, yang wajib kamu lakukan adalah hati kamu tidak menerima pelaku kemungkaran tadi dan tidak menerima perbuatan mungkarnya. Kalau kamu merestui perbuatan mungkar itu, maka kamu masuk ke dalam kelompoknya. Masuk ke dalam kelompoknya. Kalau kita melihat perbuatan mungkar, kemudian kita biasa-biasa saja, tidak ada rasa benci kita terhadap perbuatan mungkar itu, maka kita termasuk orang yang merestui perbuatan mungkar tadi. Kalau kamu termasuk orang yang merestui perbuatan mungkar tadi, kalau Allah menurunkan bala di tempat itu karena mungkar itu, kamu akan kena. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kamu membenci dari hatimu perbuatan mungkar tadi, kalau turun bala, matinya sama, tapi kamu tidak termasuk kelompok orang tersebut. Jadi kita kalau melihat perbuatan mungkar, harus kita tidak suka, walaupun kita belum bisa merubahnya. Nah, sekarang ini yang parah kan, di jalan-jalan ini banyak perbuatan mungkar, tapi kita ini biasa-biasa saja, tidak ada rasa benci. Kita lihat ada perempuan telanjang, ya biasa saja, tidak ada di dalam hati kita rasa benci, bukan terhadap zatnya, sekali lagi ya, bukan meremehkan perempuan itu, tapi benci terhadap perbuatannya karena menanggalkan bajunya sehingga tersingkap auratnya. Perempuannya tidak kita benci, nah, bahkan kita kesian terhadap dia, kasihan. Atau kita lihat berapa banyak perbuatan maksiat di hadapan kita, tapi kita biasa-biasa saja. Ustaz, saya tidak pernah keluar dari rumah kemarin pandemi 2 tahun. Oh, di dalam rumahmu ada maksiat ya? Setiap hari kita lihat televisi ada maksiatnya. Kadang kita ikut tertawa bareng pelaku maksiat ini. Nah itu berarti merestui atau tidak? Merestui. Jadi harus ada rasa benci dalam hati kita. Ya pelan-pelan. Jangan terus ngotot, alisnya nyambung terus keluar dari majelis ini, alisnya nyambung terus. Dan harus benci itu diutarakan dengan astagfirullah, marah-marah. Tidak harus seperti itu. Benci itu ada di sini, tidak suka itu ada di dalam hati. Kalaupun suaranya teriak, tapi hatinya suka, ya Allah tahu kamu suka.
Ada orang yang ketika di depannya orang banyak, astagfirullah, padahal tangannya begini. Padahal tangannya astagfirullah. Sembilan. Begitu di rumah dia buka sendiri. Kira-kira Allah tahu nggak yang di hatinya? Tahu. Suka atau tidak suka itu bukan dari perbuatan, tapi dari sini, dari hati. Kadang-kadang harus ditampakkan rasa cinta kita kepada seseorang itu ada di mana? Ada di hati. Allah tahu yang apa di hati kita. Kalau kita ngomong, ya Allah, saya ini dekat sekali, saya ini sama kamu luar biasa, saya sukanya sama kamu. Tapi dalam hatinya suka apa? Ini munafik orang seperti ini. Allah tahu dah. Dia bohong ketika mengucapkan. Tapi kalau dia suka di dalam hati, walaupun tidak diucapkan, dia berdoa, mendoakan. Allah tahu dah. Kita kalau menyukai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala, kadang walaupun kita tidak mengutarakan, Allah menghitung kita menyukai orang itu karena. Walaupun orang itu tidak paham, tapi kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Hatta orang ini tidak tahu. Orang ini tidak tahu. Kita sekarang cinta kepada Rasulullah SAW. Gimana Nabi Muhammad? 1400 tahun yang lalu. Kita suka dengan Rasulullah di zaman ini. Nanti kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Walaupun kadang-kadang rasa cinta itu memang kadang-kadang harus diutarakan. Harus diutarakan supaya orang yang dicintai itu tahu kalau kita mencintai karena Allah, dan itu membuat bencinya setan. Setan itu paling suka kalau ada orang musuhan, paling suka setan. Kalau ada orang saling mencintai karena Allah, wah, pusing setan. Karena setan itu kerjanya memisahkan bainal mar'i wa zawjih. Suami istri dipisahkan, orang tua dipisahkan dari anak. Pokoknya saling membenci. Saudara biar saling benci sama saudara. Itu kerjanya setan. Jadi kalau ada orang manusia suka memecah belah, itu setan tapi berparas orang. Kalau ada manusia suka memisah-misahkan, itu berarti dia setan, cuma berparas manusia. Karena setan itu minal jinni wal insi, minal jinnati wan nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Bangsa manusia itu lebih bahaya. Bangsa jin kita ada lari, terkentut-kentut, kata Rasulullah. Setan itu kalau dengar muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Rasulullah, dia lari terkentut-kentut, takut dengar suaranya ada. Tapi kalau yang setan dari jenis manusia ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kadang-kadang jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak takut dia ya. Kita baca ayat kursi dia bisa Al-Baqarah kadang-kadang. Tapi umumnya setan dari jenis manusia ini ya tidak suka juga dengan adzan. Tapi zaman sekarang ada yang suka adzan, setan manusia. Nah, ini yang berbahaya, setan manusia. Nah, jadi kita kalau menyukai seseorang, disunnahkan kita menyampaikan sunnah supaya mematikan kerjanya setan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan rasa cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbu. Bayangkan ya. Hai Mu'adz, aku itu cinta padamu.
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan itu kalau kita yang dengar Rasulullah umpamanya bicara ke kita, aku cinta kepada Allah, pingsan kita 3 hari dan bangun. Orang semua berlomba-lomba mencintai Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad ini menyampaikan rasa cintanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Hai Mu'ad, sesungguhnya aku itu cinta kepadamu. Dan disunahkan orang yang mencintai seseorang, disunahkan pertama mengungkapkan rasa cintanya lillah, ini ya, bukan karena hawa nafsu. Nah, nanti ini jadi dalil buat pacaran. Ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Ya. Kalau hadir itu yang benar, hadir pengajian niatnya yang benar. Ini lillah. Ini. Pertama, menyampaikan rasa cintanya. Yang kedua, disunnahkan memberi hadiah. Rasulullah itu begitu mengatakan kepada Mu'ad, inni uhibbuka, lalu Nabi memberi hadiah kepada Mu'ad. Apa hadiahnya? Iqra fi kulli duburi shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, hai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Saya beri hadiah. Apa hadiahnya? Setiap habis selesai sholat fardu, baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kira-kira hadiahnya Nabi mahal hadiahnya. Nah, makanya jangan ditinggalkan doa itu. Itu hadiahnya Nabi buat Mu'ad bin Jabal. Nah, kalau cinta itu kadang-kadang harus diutarakan, kalau rasa benci itu kadang-kadang harus ditampakkan. Tapi menampakkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW kalau tidak menyukai salah satu perbuatan sahabatnya, kadang-kadang wajahnya Nabi itu merah. Ditampakkan oleh Nabi Muhammad SAW biar sahabatnya itu tahu ini itu salah. Jadi kita boleh menampakkan ketidaksukaan kita terhadap perbuatan. Nabi juga pernah menampakkan ketidaksukaannya terhadap salah satu istrinya ketika menggunjing istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain masuk bawa makanan, kebetulan tubuhnya pendek. Waktu masuk bawa makanan, kata istri Nabi yang satu lagi, wah itu fulanah itu ya Rasulullah, tubuhnya pendek sampai bajunya itu terkena tanah dari pendek. Merah wajahnya Rasulullah. Kata Nabi, ucapanmu itu kalau diletakkan di lautan yang luas, maka akan menjadikan seluruh lautan itu baunya busuk seperti bangkai. Itu namanya menggunjing. Nah, di keluarga zaman sekarang, kalau tidak ada gosip-gosip, tidak ada bahan omongan. Jadi santai. Nah, harusnya suami zaman sekarang itu kalau ada salah satu keluarganya yang gosip, tampakkan wajah tidak suka. Tampakkan, tunjukkan. Minimal tidak usah dijawab. Biar nanti dia tahu, oh ini suami saya ini tidak suka. Kenapa tidak suka? Ya, kadang-kadang orang itu sudah tahu itu salah. Tapi kalau tidak ada tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, saling mengingatkan, ya kesalahan itu nanti akan dianggap biasa. Saya lanjutkan ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau kamu tidak bisa merubah kemungkaran tadi dengan kekuasaanmu, dengan nasihatmu, maka rubahlah kemungkaran tadi dengan hatimu. Bagaimana berubah dengan hati? Dengan membencinya, tidak menyukai perbuatan mungkar tadi. Plus mendoakan pelakunya agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabghadul musirrina 'alal ma'asi minal gurubat. Minal gharabat wa 'alaihi ay yufariq dzalikal mawdi'. Nah, di antaranya lagi membenci orang-orang yang melakukan
terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dan meninggalkan tempat perbuatan maksiat tadi. Fa inna musyahadatal munkarat wa huduraha wal ikhtiyar ghairul jaiz. Bil ikhtiyar ghairul jaiz. Ghair jaiz. Sesungguhnya menyaksikan perbuatan mungkar dan hadir di tempat mungkar dengan ikhtiar. Maksudnya dengan ikhtiar bukan terpaksa. Kamu menyaksikan dan hadir di tempat-tempat maksiat bukan karena terpaksa. Berarti kamu bisa tidak hadir, tapi kamu memilih hadir. Ini termasuk perbuatan yang haram dan berarti kamu termasuk orang yang merestui kalau ada apa-apa terjadi di tempat itu, kamu termasuk orang yang melakukan. Contohnya, ini yang sering terjadi, hadir resepsi pernikahan. Boleh enggak? Oh, bisa wajib. Memenuhi undangan itu kan hukumnya bisa wajib. Orang kalau diundang itu wajib dia mendatangi undangan tadi, kecuali kalau dia ada halangan. Oh, hukumnya wajib, wajib asal tidak berlebih-lebihan undangannya. Undangan zaman sekarang kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kedua, ketiga ini sudah tidak wajib. Yang pertama itu yang wajib datang. Kalau kedua, ketiga menghabiskan waktu kita, tidak wajib kita datang. Tapi kalau kita tahu di tempat resepsi tadi ada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya musik-musik, dangdutan, sekarang yang banyak. Lalu nikah dangdutan. Nikah itu seharusnya sholawatan, biar dapat berkah. Mantan laki, mantan perempuannya ini dapat berkah, didoakan. Kalau dangdutan berbahaya nanti ya. Permulaan memulai rumah tangganya ini dengan hal yang tidak baik. Kadang-kadang akad nikahnya syahdu, baca Al-Quran, baca sholawatan, baca maulid, nikahnya syahdu, dihadiri oleh KUA, didoakan khutbah nikahnya. Begitu KUA-nya pulang, habis itu berubah penyanyi perempuan pakai pakaian ini megal-megol, waduh hilang. Malaikat tadi sudah nyatet pahalanya banyak, habis itu coret semuanya. Bikin X semuanya, ganti tulisan. Ya Allah, sayang ya. Makanya kita kalau diundang akad nikah wajib datang nggak? Wajib datang. Pernikahan, resepsi pernikahan datang. Tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram kita datang. Tidak diperbolehkan kita datang. Kalau kita punya ikhtiar untuk meninggalkan, kita punya ikhtiar, kita bisa tidak datang, kita tetap datang di tempat itu, padahal di situ ada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi apa-apa jangan sesali itu. Kita dihitung termasuk pelakunya, karena kita merestui perbuatan ini. Jadi harusnya seperti apa? Harusnya kamu jangan datang. Nah, zaman sekarang ini harusnya kan banyak majelis taklim, orang sudah tahu hukum. Kalau orang buat resepsi ngawur-ngawur, yang ada hal-hal yang diharamkan, harusnya kita memboikot bersama-sama. Setiap ada orang buat resepsi keluar dari jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boikot, jangan ada yang datang. Nanti kan lama-lama orang takut sendiri. Orang takut sendiri, wah nanti sudah beli makanan, tidak ada yang datang, tidak ada yang makan ini. Nah, kalau orang sudah takut, nanti orang berangsur-angsur akan jadi baik resepsi itu. Tapi kalau orang yang hadir majelis taklim tetap datang, orang yang melakukan perbuatan salah itu, ya dia tidak tahu kalau itu perbuatan yang salah. Buktinya ustadz ini datang, kiai ini datang, oh berarti merestui itu. Ini tidak ada yang salah, karena tidak ada yang pernah memulai
mengingatkan. Nah, kita boleh datang ke acara itu walaupun ada maksiat dengan syarat datangnya kita bisa menghentikan maksiat. Kalau saya diundang satu acara resepsi, di situ saya tahu ada perbuatan haram, tapi saya tahu kalau saya datang pasti berhenti perbuatan haram, maka saya wajib datang ke tempat tadi. Tapi kalau saya datang ke tempat itu perbuatan haramnya tetap jalan, tidak ada gunanya, ya berarti saya yang mundur. Saya yang mundur. Nah, jangan datang ke tempat itu. Nah, ini maksud dari di antara contohnya ya. Dan ada tempat-tempat lain, umpamanya ya hadir acara-acara yang tidak pantas kita sebagai seorang muslim untuk hadir di tempat tadi. Nah, tidak boleh kita hadir di tempat tadi. Makanya fa inna musyahadatal munkarati wa huduraha bil ikhtiyar, kecuali kalau ditodong Kristen. Nah, ini bukan, kita tidak punya ikhtiar lagi, dipaksa. Kamu kalau tidak hadir mati. Kira-kira ada tidak orang mau hadir resepsi ditodong? Tidak ada. Nah, kalau kamu tidak hadir mati. Loh, kalau disuruh ibu bapak, walaupun bapak ibumu nyuruh, jangan hadir. Kalau di situ ada maksiat ya, loh nanti kualat, tidak mungkin kualat. Sebab ulama mengatakan la ta'atul makhluk fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Walaupun ibumu sendiri bilang, nak, kamu kalau tidak hadir resepsi ini, saya sumpahi kamu nanti, jangan takut, tidak jadi rupanya. Saya tidak menganjurkan kurang ajar terhadap ibu, tapi kira-kira pangkatnya lebih besar mana, kurang ajar terhadap ibu sama kurang ajar terhadap Allah? Nah, saya tidak mau kurang ajar terhadap ibu saya. Loh, kamu tidak kurang ajar terhadap ibu kamu, tapi kurang ajar terhadap Allah SWT, lebih berbahaya itu. Nah, tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istri diperintahkan suaminya, ayo hadir resepsi, jangan pakai kerudung, buka kerudungnya. Malu rasa pakai kerudung. Teman-teman saya dari situ, saya malu saya takut kalau tidak taat kepada suami nanti saya kualat. Katanya kan istri harus taat kepada suami. Kalau suami kamu ngajak maksiat, jangan dituruti. Tidak boleh. La ta'atul makhluk fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Loh, ini yang nyuruh ustadz saya, guru besar saya ini yang nyuruh agar saya hadir acara pesta itu. Kalau saya tidak hadir, nanti saya bagaimana? Ini saya muridnya ini padahal. Walaupun guru besar kamu pangkatnya seberapa, kalau dia ngajak maksiat, itu namanya bukan guru besar, guru kecil. Guru kecil atau mungkin bukan guru. Tidak ada guru besar mengajak muridnya berbuat maksiat, itu bukan guru besar. Wah, itu ulama, ya berarti bukan ulama. Karena ulama itu kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ulama mau ngajak orang maksiat kepada Allah, yang namanya bukan ulama itu. Nanti kualat, tidak mungkin kualat. Tidak mungkin kualat. Kalau kamu maksiat malah kualat, bahaya itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, kita memberi hidayah kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, memberi hidayah kepada kiai-kiai kita, memberi hidayah kepada orang tua kita, memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Wa man nahahu an munkar falam yantahi wa asarra ala munkarihi fa alayhi ayyuhjirahu wa yujanibahu hatta yatrukal munkar. Siapa yang melarang perbuatan munkar, siapa yang dilarang berbuat munkar, tapi dia tidak berhenti melaksanakan kemungkarannya, bahkan terus langgeng mengerjakan kemungkaran tadi, maka hendaklah yang melarang itu
mengasingkan orang yang tetap berbuat mungkar tadi. Yahjuruhu itu menjauhinya. Wa yujanibahu. Yahjuruhu itu dalam tanda kutip memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan dan menjauhi orang yang berbuat mungkar tadi, hatta yatrukal mungkar, sampai orang itu meninggalkan kemungkaran tadi. Kalau ini kita lakukan, tidak ada orang berbuat mungkar, kemungkaran itu bisa habis. Tapi karena kita ini merestui pelaku-pelaku mungkar, maka orang mungkar menjadi biasa. Tapi kalau kita ini orang berbuat mungkar, segera kita antisipasi, kita beri nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan cara yang dijelaskan oleh Allah dan Al-Hadad. Kita berbolak-balik, kita mengingatkan, tapi ternyata dia malah bertambah kemungkarannya, tidak ditinggalkan sama sekali. Oh, putus hubungan. Putus hubungan bukan putus silaturahmi. Putus hubungannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, seperti orang yang terkena wabah penyakit menular. Saya tidak mungkin mendatangi dia, mendekati dia sampai dia betul-betul sembuh. Kalau sudah divaksin ada buktinya, baru saya datangi. Nah, sama seperti itu. Orang yang berbuat mungkar, ya saya putus dulu. Nanti kalau dia tanya, kamu kok tidak mau? Ya kamu masih ada terkena wabah ini, terkena COVID batin. Ya. Nah, kecuali kalau kamu sudah divaksin. Vaksinnya apa? Vaksinnya wa yatuba ila rabbihi minhu. Kalau sudah kena vaksinnya apa? Berhenti maksiat, taubat kepada Tuhannya dari perbuatan maksiat. Sudah tobat, saya sudah tobat. Alhamdulillah, saya sudah tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Ahlan wa sahlan. Kita perlu lagi jadi sahabat kita lagi. Nah, tapi kalau dia masih melakukan perbuatan itu, kirim salam. Saya juga tidak kebal penyakit. Ada orang zaman sekarang ini sudah tidak vaksin, merasa dirinya kebal penyakit. Ada orang kena COVID, dia luka. Kesian ini, masa orang ini ditinggal. Mati kamu bareng orang itu. Nah, merasa dirinya kebal penyakit. Mati bareng kamu, dikubur bareng. Nah, sama seperti itu. Ada yang lebih parah dari COVID lahiriah, ini COVID batiniah. COVID batiniah ini lebih parah. Kita kalau COVID yang lahiriah ini vaksin pertama, kedua, ketiga, ada orang pakai masker kita. Masuknya 24 dan sampai ada yang masuk. Begitu ada orang batuk, kita langsung hati-hati nih, orang batuk di situ. Tapi COVID batin ini kita biasa-biasa saja. COVID batin ini orang yang berbuat mungkar nih. Perbuatan mungkar ini lebih cepat menular daripada wabah yang paling cepat menular. Perbuatan mungkar bahaya. Coba kita duduk bersama orang yang gemar berdusta. 2 hari saja langsung kita jadi pendusta. Kita duduk bersama orang yang mengumbar penglihatan matanya. Dia lihat itu bareng, tidak usah ngobrol, duduk di sebelahnya aja. 1 jam, 2 jam bareng di sebelahnya, kita bisa terkena penyakit. Kita duduk bersama orang yang suka bicara tidak pantas, itu aja. Nanti kita pasti akan seperti itu. Manjalis danis. Siapa yang duduk di satu tempat, maka dia akan terkena percikan tempat tadi. Kamu kalau duduk, Rasulullah memberi contoh. Kalau kamu duduk di tempat toko minyak wangi, orang yang jualan minyak wangi, kamu tidak pakai minyak wanginya, kamu bau wangi. Masuk toko minyak wangi, keluar bau wangi. Masuk toko sate, warung sate, walaupun kamu tidak makan sate, keluar bau asap kamu. Nah, saya padahal tidak makan sate, ya, bau sate kamu karena masuk di warung sate. Kamu duduk di dekatnya pandai besi, keluar bau asap semua badan kamu.
duduk di sebelahnya perokok, ya bau rokok kan, walaupun kamu tidak rokok. Duduk di maulid Sohibul Bukhur, tempatnya Bukhur, tahu Bukhur kan? Ya baunya harum kan, bau harum. Nah itu perumpamaannya sama seperti itu. Saya teringat dulu Habib Anis bin Ali Al-Habsyi pernah cerita di saya. Ada satu orang punya sahabatnya ini tergesa-gesa. Apa-apa megang apa-apa tumpah. Ambil gula mau ditaruh ke cangkir, sampai cangkir sudah habis gula. Rebel semuanya jatuh di jalan. Ambil ini. Tergesa-gesa apa? Ambil kuah tumpah. Sampai dikasih pelan-pelan kata dia. Nggak bisa, saya nggak paham. Saya ini seperti ini. Mau dapat obat? Mau. Kamu setiap hari pergi ke Juruk itu kebun binatang di Solo kan. Saya tahu sekarang masih ada nggak binatangnya ini. Kalau dulu kita kalau mau nonton binatang di Solo itu ada namanya Juruk. Pergi ke sana, Bengawan Solo itu. Pergi ke sana, setiap hari kamu duduk di depan kandang gajah. Minta obat itu ke dokter, kalau ke kebun binatang. Kamu percaya nggak sama saya? Ya sudah percaya, ini karena temannya luar biasa ya. Berangkat ya, setiap hari duduk, kamu lihat gajah 1 jam, habis itu pulang. Setiap hari ya, nanti seminggu kembali ke sini. Seminggu setiap hari absen di depannya gajah. Lihat gajah. Gajah itu kan pakai belalainya, ngambil apa namanya rumput, ngambil makan, terus makannya pelan-pelan. Seminggu habis itu dia ngambil teh kayak belalainya gajah ini. Ngambil apa? Jadi kayak seperti gajah di depan. Subhanallah, sembuh saya kan. Manjalis danis katanya. Yang duduk sama gajah terus, ya kayak belalainya gajah terangkat itu jadi tenang gitu. Makanya kita ini bayangkan kita BA saja itu bisa berpengaruh ini. Kita kumpul di depannya orang yang kemerungsung, tahu kemerungsung? Apa namanya? Tergesa-gesa gitu ya. Kebingungan, gelisah. Kita jadi ikut gelisah. Tadinya kita santai, ketawa, terus masuk orang yang gelisah gitu, kita jadi ikut gelisah. Nah, kalau itu berpengaruh pada fisik, pada batin, pengaruhnya lebih cepat. Pengaruhnya lebih cepat. Jadi jangan remehkan pelaku mungkar. Jangan remehkan pelaku mungkar karena perbuatan mungkarnya. Jadi pelaku mungkar itu harus kita lihat seperti orang yang berpenyakitan. Kita kasihan terhadap orang tadi. Bagaimana caranya menasihati orang itu supaya sembuh? Bukan kasihannya merestui, itu salah. Ada orang homoseks sekarang ini, gay, atau orang laki melambai. Kasihan, kita rangkul, bukannya kita nasihati, tapi kita restui. Ya tambah banyak orang yang seperti itu. Nah buktinya sekarang tambah banyak. Semua laki-laki melambai. Nah, laki-laki ini jadi kayak wanita. Ini ciri-ciri kiamatnya. Ciri-ciri akhir zaman, laki-laki menyerupai wanita, wanitanya menyerupai laki-laki. Kalau ada orang berpenyakit, kita restui, kita kasihannya, kita kasihani. Dengan cara kita merestui dia, merestui perbuatan maksiatnya, kita tidak menyelesaikan masalah, kita justru menambah masalah. Jadi bagaimana? Kita benci perbuatannya. Ini orang yang terkena penyakit, harus kita sembuhkan, harus di isolasi. Harus isolasi. Kalau dinasihati tidak bisa, harus dijauhi sampai dia sembuh. Nah, begitu melakukan perbuatan maksiat. Kecuali orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah divaksin itu
sampai 2 kali dan booster ya. Jadi spiritualnya itu tidak terpengaruh dengan kemungkaran-kemungkaran seperti para anbiya, para aulia. Duduk di sebelahnya ahli maksiat, dia yang mempengaruhi. Ahli maksiat dekat dengan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita jangan merasa dirinya wali, kalau syukurnya telat terus. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, min awthati urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Nabi Muhammad SAW, termasuk tali iman yang terkuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terapkan di dalam hidup kita. Terapkan di dalam hidup kita. Kalau cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, cinta karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Saya cinta kepada orang yang dicintai Allah, dan saya cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Dan saya cinta kepada orang yang bisa mengantarkan saya menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya benci terhadap orang yang benci kepada Allah, dan saya benci terhadap orang yang dibenci Allah. Dan saya benci kepada orang yang mengantarkan saya, menyeret saya kepada perbuatan yang menjadikan saya benci kepada Allah. Harus saya tidak suka. Ini al-hub fillah wal bughd fillah. Nah, harus kita bisa hidup seperti itu. Kalau kita mau selamat hidup di dunia ini, harus seperti itu. Bahkan walaupun itu keluarga kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada lagi kaitannya dengan kekerabatan, tidak ada kaitannya dengan darah. Tidak ada kaitannya dengan darah. Nabi Nuh itu waktu melihat anaknya tenggelam, dia kasihan terhadap anaknya tadi. Dia mengangkat kepada Allah, ya Allah, innahu ibni, ya Allah, ini anakku loh, ya Allah. Kasihan ini terhadap anak. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kasihannya terhadap anak tadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, innahu amalun ghairu shalih. Itu amal yang tidak baik. Khilaf di antara ahli tafsir apa maksud dari ayat ini. Yang jelas Nabi Nuh tidak boleh mencintai anaknya yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membenci Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dia seorang nabi, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri Abu Lahab itu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu lahir Rasulullah SAW, Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai dia menyembelih ratusan atau bahkan ribuan kambing disembelih oleh Abu Lahab. Itu di dalam sejarah nanti ditilik lagi. Karena dia bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam hadis sampai disebutkan Sayyidina Abbas mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu di neraka. Dan pasti di neraka lah. Allah kan yang berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Saya selana datalah. Kalau Abu Lahab tidak di neraka, ya ayat Quran itu bagaimana nanti? Nah, mungkin pasti betul itu ya. Padahal kan ayat itu turun Abu Lahabnya belum mati. Berarti kan sudah tidak mungkin masuk Islam Abu Lahab. Waktu ayat itu turun, Abu Lahab itu matinya baru 10 tahun setelah itu.
10 tahun setelah itu bisa berubah jadi Islam nggak? Belum. Dan tidak bisa distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih punya umur 10 tahun dia. Allah sudah mengatakan saya selamat dan kalau masuk Islam di Quran ini bagaimana? Tapi Sayyidina Abbas mimpi ketemu Abu Lahab di neraka. Kata Sayyidina Abbas, bagaimana? Saya di neraka sudah disiksa sama orang-orang kafir. Tapi saya setiap hari Senin diberi dispensasi. Setiap hari Senin itu diberi kelebihan. Apa kelebihannya? Setiap hari Senin itu dari di antara ibu jari dan telunjuk saya, jadi kulit ini ya, di antara ibu jari dan telunjuknya ini keluar air. Di neraka tidak ada air. Di neraka itu tidak ada air. Dalam ayat kan disebutkan hal ataka hadithul ghasyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran tusqa min 'ainin. Orang haus minta air, dikasih air mendidih. Tidak ada air. Begitu diminum rusak semua pencernaan. Haus dia mau tak mau diminum. Air yang mendidih itu diminum, kata Allah syurbal him. Syurbal him di surat Al-Waqi'ah disebutkan. Apa syurbal him itu? Minumnya penduduk neraka itu seperti unta kalau minum air. Unta kalau minum air itu air satu bak besar itu bisa disedot semua unta. Habis dalam seketika, disimpan di tenggorokannya buat perjalanan jauh. Nah, penduduk neraka itu dari kehausannya dia, waktu diberi air mendidih itu, dia minum air tadi seperti unta yang minum air tadi. Padahal la yusmin wa la yughni ju, makanannya, minumannya tidak bisa membuat kenyang, tidak bisa membuat gemuk, tidak bisa menghilangkan kehausannya, tambah rusak badannya. Tapi Abu Lahab ini dikasih kelebihan sama Allah, minum air yang nikmat. Ini kalau tidak salah disebutkan ini dalam Bukhari ya, hadis ini. Sayyidina Abbas bilang Rasulullah, saya mimpi katanya Abu Lahab dia minum air dari di antara ibu jari dan telunjuknya setiap hari Senin. Ketika aku tanya, kenapa kamu dikasih kelebihan itu? Karena aku bergembira atas kelahiran Muhammad SAW. Bayangkan orang yang sudah distempel kafir ya, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, gembiranya itu dapat kelebihan dari Allah SWT. Kata Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan kalau kelebihan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad padahal dia kafir, bagaimana kalau orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan dia mukmin dalam keadaan bagaimana? Nah, makanya kita juga harus bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat ini di depan Abu Bakar. Ini kan saya tadi mau menceritakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Waktu Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah, dia mengumpulkan orang-orang Arab. Kemudian itu dakwah terang-terangan pertama kali. Isda' bima tu'mar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Dikumpulkan oleh Allah orang-orang Arab yang ada di Mekah, termasuk Abu Lahab ada di situ. Dia mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, Rasulullah mengatakan, ya Bani Fulan, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Umayyah. Kata Rasulullah SAW, kalau aku mengatakan kepada kalian di balik lembah ini, di balik gunung ini ada sekelompok pasukan sekarang yang akan menghabisi kita, kira-kira kalian percaya? Kata mereka, kalau yang mengucapkan kamu, Muhammad,
kita percaya. Karena Nabi Muhammad ini dari sebelum diutus sebagai Rasul, yaitu dikenal sebagai Al-Amin, yang bisa dipercaya, tidak pernah dusta Rasulullah. Orang-orang Arab kalau mempercayakan emas-emasannya, dulu tidak ada bank, dipercayakan ke Rasulullah SAW. Kalau nyimpan emas ke Nabi Muhammad SAW, karena amanat Rasulullah SAW. Kalian percaya bukan? Kalau begitu sekarang aku akan mengumumkan sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian, membawa kalian dari kemusyrikan menuju kepada tauhid. La ilaha illallah wa ana Muhammadan Rasulullah. Begitu mengucapkan seperti itu, tapi Rasulullah sudah tahu karena diberitahu oleh Waraqah bin Naufal jauh-jauh hari. Kata Waraqah bin Naufal, yang turun kepadamu ini hai Muhammad seperti yang turun namus, wahyu yang turun kepada Musa. Tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali akan dibenci oleh kaumnya dan diusir oleh kaumnya. Rasulullah kaget, awal muslimiyah, aku nanti akan diusir juga. Waraqah bin Naufal ini pamannya Khadijah, istrinya Nabi, dia pintar meneliti Injil waktu itu. Jadi tahu cerita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saya nanti juga akan diusir. Di masa itu Rasulullah masih dicintai. Tidak terbayang nanti orang-orang ini akan membenci Nabi. Tapi ternyata benar. Begitu Nabi menyatakan dirinya sebagai utusan Allah, pertama kali yang protes pamannya sendiri yang cinta kepadanya. Protesnya menyakitkan. Langsung dia mengucapkan, Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau hai Muhammad. Kau kumpulkan kita semua ini untuk ucapan dustamu. Terus dia berbalik meninggalkan Rasulullah SAW. Waktu Abu Lahab ini berjalan menjauhi Nabi, turun wahyu. Jadi Nabi itu kalau dicaci yang jawab, tidak pernah jawab kalau dicaci Nabi itu. Yang marah Allah, ini hati-hati orang kalau dicintai Allah kita caci, ini yang jawab yang mencintai dia ini. Hati-hati loh kalau ada orang dicintai Allah. Waktu Abu Lahab ini mencaci Nabi Muhammad tidak membalas, tapi Allah yang membalas. Turun ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab itu. Waktu dengar ayat ini, Abu Lahab ini masih belum jauh. Dalam tafsir itu disebutkan berhenti Abu Lahab. Ini tidak mungkin bohongnya orang. Kalau aku celaka. Dia kemudian berinisiatif, aku mau tebus ucapanku tadi dengan anakku dan seluruh harta. Berinisiatif ya, mau balik, terus dia, aku tebus ucapanku tadi dengan anak-anakku semuanya dan dengan harta-harta yang kumiliki. Turun ayatnya kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, anaknya yang dia miliki semua tidak bisa mencukupi dia lagi. Habis sudah. Berhenti tidak jadi balik dia. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Saya selana dalhab. Karena dia dari sebelum itu, dia itu sudah menghalang-halangi kerjanya Nabi Muhammad SAW, termasuk istrinya. Wa ra'atuhu Muhammadatul Haram. Istrinya ini kerjanya ngambil kayu, membakar kayu tadi di tempat jalannya Nabi Muhammad SAW, mengganggu Rasulullah SAW. Jalannya Nabi menuju Masjidil Haram. Umrah itu Muhammadatul fi jildiha hablum min masad, punya kalung dari masad, hablum min masad. Ini sampai kemana-mana pembahasan kita ini kan. Saya mau ceritakan Abu Lahab, ya Nabi tidak suka kepada Abu Lahab. Walaupun Nabi punya rasa ibah, makanya ada satu sahabat yang kalau sholat bacanya
Al-Lahab terus. Bajada Al-Lahabi wa Ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Nabi sama Nabi dipanggil, jangan baca terus kan ada surat yang lain. Karena dia kesian terhadap pamannya itu. Kasihan Nabi Muhammad SAW. Ya kita kalau melihat pelaku maksiat ya harus seperti itu juga. Nah mungkin saya sepakat dengan pelaku maksiat ini. Saya cinta dengan dia karena perbuatan maksiat. Tapi saya ridho nggak dengan dia? Kasihan. Lihat ada orang sakit kok nggak kasihan. Ya kasihan lah. Nah, Nabi kasihan terhadap Abu Lahab, terhadap Abdullah bin Ubay, pemimpinnya munafik. Nabi itu kasihan. Abdullah bin Ubay itu waktu mau mati pesan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti kalau saya mati, saya minta bajumu, minta bajunya Rasulullah SAW. Ya kalau sama Rasulullah sanggupi diberikan bajunya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi iba terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi tahu batasannya. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Tapi kalau ada pelaku perbuatan maksiat, kita membencinya, ya kita mendoakan dia supaya sembuh dari penyakitnya. Kecuali orang yang tidak mungkin sembuh. Yang sudah tidak mungkin sembuh itu yang di ultimatum. Kita setiap hari doa, ya Allah beri hidayah iblis. Tidak ada gunanya iblis itu. Sudah di ultimatum oleh Allah SWT. Buang waktu kamu ya. Kamu doa untuk iblis buang waktu. Kamu melaknat iblis juga buang waktu ya. Kita setiap hari laknatullah iblis, laknatullah iblis. Tidak dapat pahala ya. Tidak dapat pahala ya. Melaknat iblis itu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Usul Ilmiah, orang yang setiap hari megang tasbih melaknat iblis itu dia melakukan perbuatan sia-sia. Tidak ada gunanya. Walaupun iblis itu memang makhluk yang terlaknat, tapi melaknat iblis itu perbuatan yang sia-sia. Kalau melaknat iblis perbuatan sia-sia, melaknat sahabat itu sia-sia. Yang sia-sia ini, yang sia-sia lagi. Orang yang melaknat sahabat Nabi tidak mungkin mati Rasulullah. Bahaya. Yang mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi melaknat sahabat itu bisa mengakibatkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan melaknat sahabat, melaknat orang yang tidak pantas kamu laknat. Itu bisa kembali kepada diri kamu sendiri. Melaknat iblis, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Atau kita katakan doa buat Abu Lahab, tidak mungkin. Tidak boleh kita berdoa untuk Abu Lahab. Tidak diperbolehkan. Nabi saja mau memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay dilarang oleh Allah SWT. Tidak boleh. Kamu mau memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay ini 70 kali atau 80 kali la yaghfirullah lahu. Allah menutup pintu ampun untuk dia. Tidak ada gunanya. Ditutup, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Yang sudah dikunjungi Israel dalam keadaan selain Muslim, ya sudah nasibnya dia. Alhamdulillah. Nah kita fokusnya terhadap siapa? Kepada orang-orang yang masih hidup. Kita doakan, kita kejar dia supaya dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri kita. Yang kelima dulu bisa qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina tawbah نغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمولودين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل من محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتنادي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو